Oh, jujur. Oke, yes. Pernah ya ngerasain ya, kok Tuhan gak jawab doa gue gitu, atau mungkin kok sampai sekarang belum dijawab Tuhan. PHP dong berarti. PHP nggak? Enggak, yakin, kan belum dijawab. PHP loh, ya kan? Iya dong. Ya enggak, yang di Zoom ada yang kasih jempol nggak? Nggak ada ya? PHP dong berarti. Enggak, tetap enggak. Kenapa kok nggak PHP padahal Tuhan belum jawab? Belum waktunya. Ada lagi yang punya jawaban lain? Belajar sabar. Luar biasa ya. Lo orang nggak perlu gue di sini, udahlah. Komsel aja lah gitu. Nggak perlu gue. Yes, teman-teman, ya. Tuhan nggak pernah PHP. Walaupun dia belum jawab doa kita karena belum waktunya. Karena belajar sabar. Karena justru prosesnya Tuhan itu bukan pada saat dia kasih yang kita mau, tapi pada saat dia lihat kita memuji nggak, kita sabar nggak, kita masih mau menyembah nggak, walaupun dia belum kasih apa yang kita mau. Ya. Nah, di sini katanya kita mau belajar dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Ada yang tahu itu kisahnya siapa? Iya, yang buat tema ya. Ini kita belajar mengenai Abraham dan Sarah, teman-teman. Boleh di next, terima kasih. Oh, Abraham dan Sarah katanya. Abraham dan Sarah itu siapa? Ya, kita bahas dulu si dua tokoh ini. Abraham itu tokoh Alkitab yang cukup besar, diakui oleh tiga agama yang besar. Ya, tiga agama besar itu mengakui si Abraham ini sebagai nabi, ya, bergereja maupun gereja tetangga-tetangga gitu. Nah, kenapa Abraham begitu besar sampai dia bisa diakui sebagai nabi oleh tiga agama besar di dunia? Karena selain daripada Tuhan senang dengan kepribadian si Abraham ini, Abraham itu punya iman yang tidak tergoyahkan. Ya. Jadi kalau kita ngomongin janji Tuhan, itu nggak lain dari kita nggak lepas dari iman. Ya. Percuma lu mau menantikan janji Tuhan, Tuhan itu baik, kekal, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, amin. Tapi Tuhan yang baik itu, kalau dihadapkan dengan kita yang nggak sabaran, dihadapkan dengan kita yang nggak punya iman, itu percuma. Ya, mau janji Tuhan itu sebesar apapun, gitu. Mau janji Tuhan itu sebesar gunung Everest, kalau iman lu cuma kecil banget gitu, lu nggak akan lihat itu gunung, ya. Lu nggak akan lihat apa-apa. Nah, Abraham dan Sarah ini orang Ur Kasdim, which mungkin di daerah timur tengah sana gitu ya, Ur Kasdim. Jadi mereka masih di dalam satu suku sebenarnya, karena memang kebiasaannya orang-orang dulu, orang-orang Yahudi itu adalah menikah dengan satu rumpunnya mereka gitu ya. Jadi masing-masing satu keturunan mereka menikah. Jadi Abraham dan Sarah ini masih satu rumpun. Nah, kemudian pada suatu hari, ini namanya belum Abraham ternyata. Ketika pertama kali dipanggil Tuhan, itu namanya masih Abram. Kamu nyontek slide aku ya. enggak. Namanya masih Abram dan Sarah ini namanya Sarai. Ya, nanti kita bahas kenapa sih kenapa Abram dan Sarai diubah namanya jadi Abraham dan Sarah sama Tuhan ya. Nah, teman-teman, boleh next? Nah, tadi ayatnya acuannya di mana? Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Tapi ternyata teman-teman, kalau kita menyelidiki isi Alkitab ini dari kitab Kejadian, itu hanya penggenapan janji Tuhan. Tuhan janjinya di mana? Ternyata sebelum digenapi, Tuhan sudah 3 kali berjanji sama Abraham dan Sarah. Sebelum digenapi di Kejadian 21 itu. 3 kali Tuhan berjanji, di Kejadian 12, Kejadian 15, dan Kejadian 18. Ya. Which is dari Kejadian 12 sampai 21 itu makan waktu bertahun-tahun. Kita lihat yang pertama, boleh next Kak. Kejadian 12, ceritanya begini. Kejadian 12 itu Abraham namanya masih Abram. Ini adalah pertama kalinya Abram dipanggil sama Tuhan. Jadi ceritanya si Abram sama Sarai, tahu-tahu Tuhan hadir di depan Abram.
Kemudian Tuhan bilang gini, Abram, keluarlah dari rumah orang tuamu, ya, dari rumah papanya si Abram ini. Pergilah ke suatu tempat, kemudian Tuhan bilang apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3 aku bacain di sini ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi ternyata janjinya Tuhan itu ada di pertama kali di Kejadian 12 ini. Teman-teman tahu apa yang dilakukan Abram ketika Tuhan ngomong gitu? Ada yang bisa nebak? Ada yang pernah baca? Ada yang ingat? Abram gak mikir. Tuhan bilang, pergilah keluar dari rumah orang tuamu. Kamu akan aku jadikan bla 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 bla, bangsa yang besar, keturunanmu banyak, akan menguasai bangsa-bangsa, engkau akan diberkati, engkau akan menduduki negeri yang besar. Apa yang dilakukan Abram? Dia bawa istrinya, dia bawa segala peralatannya, hartanya, dia langsung keluar. Mikir nggak Abram? Tidak. Ini adalah Tuhan yang belum pernah bicara sama dia sebelumnya. Mungkin saat itu kayak Abraham baru pertama kali ikut SHDR, terus tahu-tahu ya dengar nubuat Tuhan dan dia langsung jalanin teman-teman. Spesial nggak Abraham? Spesial. Karetnya 2, spesial teman-teman ya. Nah, nggak nangkep. Jadi garing deh gue. Nah, teman-teman, Kejadian 12. Saat itu aku bacain ini benar dari ayat ke mana kok hilang ya? 4. Ayat keempat. Saat itu Abraham berumur 75 tahun. Ingat ya. Ingat baik-baik. Kejadian 12, pertama kalinya Tuhan berkata atau berjanji kepada Abraham, umurnya 75 tahun. Janji pertama. Langsung digenapi enggak? Enggak. Teman-teman tahu apa yang terjadi pada saat Abram keluar dari rumah orang tuanya? Dia melalui berbagai tantangan. Dia harus melewati peperangan, teman-teman. Dia harus berpisah dengan Lot. Jadi tahu teman-teman Lot ya? Teman-teman tahu Sodom dan Gomora? Nah itu di dalamnya ada Lot. Lot itu adalah keponakannya si Abraham. Karena Abraham ini gak punya anak. Abraham gak punya anak karena Sarai mandul. Ya, Sarai itu mandul, dia tidak bisa punya anak. Kemudian diambil anak kakaknya, jadi ponakannya si Lot ini. Terus akhirnya dia harus berpisah sama Lot. Ya udah deh Lot, lu di sini aja. Lot menetap di Sodom dan Gomora. Jadi banyak hal yang terjadi ketika Abraham menantikan janji Tuhan yang seperti ini. Dia udah lakukan perintah Tuhan, tapi dia belum lihat janji Tuhan. Seringkali gak kita begitu teman-teman? Kita udah lakukan perintah Tuhan, tapi kita gak bisa lihat janji Tuhan. Tuhan, aku udah berdoa, aku udah baca firman, aku udah pelayanan loh Tuhan. Keren loh aku di sini loh. Ya, aku udah joget-joget loh tadi Tuhan. Aku udah datang lebih dulu dari yang lain, nyiapin semuanya, pulang lebih akhir karena aku harus nyiapin kabel. Betul? Betul. Tapi kenapa janji Tuhan gak nyata-nyata dalam hidupku? Kenapa aku masih seperti ini keadaannya? Kenapa orang tuaku masih sakit? Kenapa keadaan ekonomiku masih seperti ini? Kenapa yang lain hidup foya-foya enak? Kenapa aku yang ikut Tuhan tidak dinyatakan lebih dulu kebaikanmu? Tenang teman-teman, ada jawabannya, tenang. Kemudian nextnya saya, Kejadian 15 ya. Nah, Kejadian 15 ini seru banget. Ini adalah kali kedua Tuhan itu janji sama Abraham. Ya, yang tadi kan yang pertama udah, yang kedua Tuhan janji sama Abraham. Ceritanya gini, ini perikop yang sangat
terkenal dan dipakai di mana-mana. Lihat bintang-bintang di luar, ya. Nggak kelihatan? Iyalah, karena bintangnya ada di mata kamu, gitu. Enggak, bukan gitu perikopnya. Perikopnya nggak gitu ya. Nanti kalau mau ngerayu bisa pakai ayat ini. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Kenapa iman Abram ini diperhitungkan sebagai kebenaran? Bingung? Banyak orang baik pada zaman Abram, banyak. Tapi kenapa Tuhan bisa memperhitungkan imannya sebagai sebuah kebenaran? Teman-teman yang punya Alkitab, segala macam, i-Katolik, bisa dibuka di Kejadian 15. Simak ya. Pada suatu hari seperti ini ya, Tuhan menampakkan diri kembali kepada Abram. Ya, kemudian dia berkata seperti ini, Abram, apa kabar? Gitu. Terus Abram bete ceritanya, Abram lagi sedih. Abram bilang gini, duh Tuhan, kayaknya aku akan mati dengan tidak mempunyai keturunan, kata Abram. Kayaknya kalau aku mati nanti yang masuk ke rumahku itu si orang asing, gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Don't worry, my bestie. Hilang coy. Oh mau ditampilin ya? Oh mau dicari? Ya udah cari dulu aja. Don't worry bestie katanya. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, ya kata Tuhan. Terus apa yang dilakukan Abram? Dia lihat ke langit, dia lihat bintang-bintang gitu kan. Kemudian dia bilang oke. Kemudian Abram percaya dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Teman-teman, kalau lihat bintang di langit berarti hari sudah. Tapi tidak begitu menurut kisah ini. Teman-teman tahu ayat berikutnya lagi dibuka nggak? Ketutupan gue, kan gue gede. Ini ya, begini ya. Kelihatan nggak? Bisa ditampilkan dari 7 sampai 12. Bisa. Sembari aku bacain. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Manusiawi gak Abram? Manusiawi lah, dia gak ngerti gimana ceritanya ya. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku 3 seekor lembu betina berumur 3 tahun, kambing betina umur 3 tahun, domba jantan umur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Kemudian dia ambil semua itu. Ada yang penasaran taunya dari mana? Kan dia gak punya KTP, 3 tahun dari mana coba? Tahu sih domba-domba itu. Diambilnya lah semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkan bagian-bagian itu, yang satu, ini sudah sampai mana ya? Yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Itu ayat 11. Ayat 12, baca sama-sama teman-teman. Menjelang matahari terbenam, berarti sore. Jadi pada saat Tuhan berfirman sama Abram, lihatlah bintang. Itu hari apa? Itu lagi jam berapa kira-kira? Siang, jam 3. Dijawab bro, siang-siang. Orang gila macam apa? Ini gue pakai kata-kata ekstrim ya, biar kita kepikiran betapa gilanya iman Abraham. Orang gila macam apa yang siang-siang disuruh Tuhan lihat ke depan, lihat bintang, dan dia percaya sama apa yang Tuhan bilang. Ya, gila kan imannya? Lihat bintang, kemudian Abram lihat keturunanmu sebanyak itu. Mungkin kalau gue jadi Abram, gue akan bilang gini, ini ngeledek apa gimana ya, orang kagak kelihatan bintangnya gitu kan.
Untung Tuhan gak lanjutin ya, karena bintangnya ada di mata kamu. Enggak gitu. Itu benar-benar secara mata tidak kelihatan. Tapi Abram percaya, gak berbantah. Kenapa teman-teman? Karena Abram kenal siapa Tuhannya. Abram kenal betul siapa Tuhannya. Kalau dia udah janji, pasti digenapi. Sekalipun keadaan di hadapannya tidak kelihatan seperti itu. Ada berapa banyak dari kita yang sering kali putus asa karena keadaan di hadapan kita gak kayak yang Tuhan janjikan. Tuhan bilang, Tuhan akan memelihara aku. Tapi hidup aja susah. Akhir bulan aja gue makannya pop mie. Pop mie bahkan mahal. Murahan Indomie, itu pun nebeng di kos temen. Ya, anak kosan lah biasa, dari dulu begitu. Atau mungkin akhir bulan nih Tuhan, gue kemana ya biar lebih irit? Ke nasi Padang, makan nasi sama kuahnya, kan dapat sayurnya gratis tuh. Tahu kan gue? Pernah jadi mahasiswa, gitu teman-teman. Gak sesuai dengan keadaan kita saat ini. Janji Tuhan, perkataan Tuhan, apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan nyatakan tuh gak sesuai dengan keadaan kita. Seringkali kita ngalamin itu ya. Tapi Abram gak membantah Tuhan. Abram gak bilang, Tuhan tolong jangan ngadi-ngadi. Ini siang-siang. Ntar aja, firmannya dipending, ntar malam. Enggak, Tuhan. Abram gak bilang gitu. Abram percaya tanpa berbantah, maka dari itu Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran teman-teman. Karena imannya yang gila banget. Ya. Teman-teman, pada saat ini, Abram umurnya berapa? 86 tahun. Janji kedua. Dari janji pertama sampai janji kedua berarti sudah makan waktu 11 bro. 11 tahun. Ya. Sudah digenapi? Belum. Udah belum digenapi, siang-siang suruh lihat bintang. Kesel gak? Bacanya sih kesel ya, gak tahu gue Abraham saat itu kesel apa enggak. Ini Tuhan ya, sampai dia nanya loh, ini terus gimana, apa buktinya sampai gue bisa tahu gitu kalau gue akan menduduki daerah ini. Sampai dia nanya sama Tuhan. Tapi belum digenapi teman-teman. Kita masuk ke janji yang ketiga coba. 3, di Kejadian 18 nih ceritanya. Nah, ini janji yang ketiga ini janji Tuhan yang terakhir sebelum Tuhan menggenapi. Yang ke-18 ini bilangnya gini, jadi kisahnya begini teman-teman. Pada suatu hari panas ya, si Abraham namanya, dia sudah Abraham di sini. Abraham ini lagi ada di depan tendanya. Kemudian dia lihat 3 orang jalan. Dia langsung menghampiri orang tersebut dan dia tahu kalau itu adalah Tuhan. Dari mana dia tahu? Karena dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi jangan harap lu gak pernah ngobrol sama Tuhan, lu gak pernah bayar harga buat bisa deket sama Tuhan, buat PW pribadi, buat bersyafaat, buat baca firman gitu. Jangan harap kalau Tuhan lewat, lu tahu itu Tuhan gitu. Teman-teman, kadang-kadang Tuhan lewat dari hal-hal kecil. Sereceh ajakan di WhatsApp. Jadi ada yang ngajak, yuk PD yuk gitu, atau broadcastnya ya. Bikin broadcast gitu, atau postingan di Instagram. Ketika lu baca terus kosong nih gue hari Sabtu, ikut gitu. Itu Tuhan. Lu dapet atau nggak dapet, itu lu yang nentuin. Lu mau memperhatikan nggak? Lu mau membuka hati lu nggak pada saat pujian penyembahan tadi, pada saat pewartaan firman Tuhan? Mungkin pada saat nanti lu keluar ada tim yang halo sapa-sapa lu. Nah, itulah ibaratnya kalau bahasa sekarang, itulah gimana si Abraham itu bisa ngelihat 3 orang jalan, dia tahu kalau itu Tuhan. Ya.
dia membuka dirinya, dia tahu dia punya relasi yang baik sama Tuhan. Nah, ceritanya 3 orang itu datang, lewat, terus dia bilang gini, Tuan, stop dulu yuk, mampir gitu. Boleh saya, bajunya saya sayang anak gitu. Cari apa Bu? Gitu. Jadi si Abraham, yuk stop dulu, aku akan menyajikan makanan, minuman, terus ini kan hari panas, di bawah pohon aja sini, ayo gitu kata Abraham. Terus akhirnya si orang-orang ini bilang, baik, coba lu ambilin makanan gitu. Terus dia langsung ngambil lembu yang terbaik, dia suruh si Sarah itu untuk mengolah makanan, mengolah roti, terus sudah selesai dia sajikan. Disajikan di situ. Abraham ini orang kaya teman-teman. Percayalah, coba baca di Kejadian. Abraham ini orang kaya. Abraham ini punya hamba banyak, punya ternak banyak, ya. Tapi apa yang Abraham lakukan pada saat dia menyajikan ketiga orang itu, dia berdiri di samping, dia nungguin orang-orang itu makan. Ya, dia berlaku sebagai hamba yang siap. Kalau ke restoran suka ada waitress yang suka nunggu kan, jadi kalau lu angkat tangan, iya Pak, ya, langsung. Seperti itulah kira-kira Abraham. Dia berlaku sebagai hamba. Dia tahu siapa dirinya. Di dunia, feedback ya. Di dunia, dia mungkin orang kaya. Tapi di hadapan Tuhan, dia hanya seorang hamba. Dia tahu diri. Kemudian setelah selesai makan, si 3 orang itu bilang gini, Abraham, nanti tahun depan gue balik lagi, lu udah punya anak. Si Sarah itu akan mengandung gitu. Terus Abraham kan dari dulu dia udah oke kan, dia yang oke, baik Tuhan, yes, amin gitu. Ternyata si Sarah itu dengerin dari balik kemah. Jadi pas dia bilang nanti Sarah akan mengandung, terus Sarahnya gitu dalam hati, mengandung, gue udah tua, kata Sarah, gue udah tua cuy, bercanda dia gitu, udah mandul tua, mana bisa melahirkan gitu. Orangnya tahu ternyata. Tuhan bilang, kenapa sih Sarah kok ketawa? Gitu. Hilang. Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Next. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Pada waktu yang ditetapkan. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Gak ada. Tapi kalau Tuhan bilang tunggu, maka kita harus tunggu. Ya, pada waktu yang ditetapkan itu, Tuhan bilang kayak gitu. Terus Sarah akhirnya bilang, enggak, aku enggak ketawa kok, aku cuma dalam hati. Terus Tuhan bilang apa? Enggak, kamu ketawa. Sesuatu yang mungkin kita enggak ucapkan, suatu denial, penyangkalan yang kadang-kadang muncul dari hati kita, manusiawi kok, manusiawi teman-teman. Kadang ketika Tuhan janjikan, kita berpikir, gue mana bisa begini, aduh impian gue ketinggian, masa lulus 3 tahun, tinggian, skripsinya susah, yang IT masih bertiga nggak? Masih ya, maaf ya yang jurusan lain harus sendiri. Begitu, masa 3 tahun sih nggak bisa loh Tuhan gitu, kita mikirnya seperti itu. Ini gimana gue belum bayar kosan, ini gimana nih papa atau mama dipecat lagi apa segala macam, banyak banget, papa mama sakit, aku gimana cara melanjutkan kuliahku dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita mikir ya nggak bisa lah Tuhan, nggak bisa lah ya Tuhan. Sekarang mungkin Tuhan akan ngomong sama kalian, hey, mengapa engkau tertawa? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Teman-teman, setiap kali pikiran itu datang ke kepala kita, ingat ayat ini. Ingat Tuhan akan bilang sama kita, wey, ketawa lu. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Gak ada. Pada waktu yang ditetapkan, teman-teman akan mendapatkan apa yang Tuhan mau berikan. Amin. Itu janji kedua teman-teman. Itu janji kedua. Kemudian setelah janji itu langsung digenapi gak? Tentu tidak, karena kan ada penggenapannya di 21. Boleh next. Kejadian 21,
Disinilah Tuhan menggenapi firman-Nya yang Abraham akan mempunyai keturunan. Tapi sebelum itu ternyata tidak semudah itu ya, perjalanannya. Dari 18 ke 21 itu ada Sodom dan Gomora yang dimusnahkan Tuhan. Nah, ini gue ngerekap aja karena panjang. Ada Sodom dan Gomora yang dimusnahkan Tuhan. Ada Sarah yang ngerasa lebih pintar dari rencana Tuhan. Sarah bilang gini, aduh gue kok nggak hamil-hamil ya. Udahlah nih Hagar, silakan gitu. Mungkin kau akan punya anak dari Hagar. Ya. Dia ngerasa, oh mungkin ini maksudnya Tuhan. Seringkali gitu ya. Sebenarnya salah nggak kalau memang Tuhan menyatakan seperti itu? Tidak. Tapi saat itu, apakah Sarah menanyakan tersebut kepada Tuhan? Tidak. Dia pakai logikanya sendiri. Aku kan mandul. Mungkin maksudnya adalah hambaku. Teman-teman, zaman dulu hamba itu milik seseorang. Kita bisa beli orang, ya. Dulu lu bisa beli hamba gitu. Dan ketika lu dibeli, lu adalah milik dalam tanda kutip, benar-benar milik seperti barang dari orang tersebut. Si Hagar ini kan hambanya Sarah. Hagar itu hambanya Sarah. Jadi apapun yang keluar dari si Hagar itu milik Sarah. Dia nggak punya kebebasan, dia nggak punya freedom gitu ya. Nggak ada hak asasi manusia dulu, nggak ada. Ya. Jadi mungkin si Sarah tuh mikir gitu, ya inilah Hagar lah, cobalah siapa tahu punya anaknya emang dari dia. Gitu. Tanpa bertanya sama Tuhan, tanpa discernment, tanpa dia bicara empat mata mungkin dulu sama si Abraham gimana bla bla bla. Dia langsung memutuskan seperti itu. Akhirnya pecah dua lah ya. Kita sampai dengan saat ini. Ada si Ismail dan keturunannya yang juga diberkati Tuhan karena itu adalah keturunan Abraham. Tuhan, kalau Tuhan udah bilang akan berkati, dia akan berkati. Sekalipun caranya tidak seperti itu seharusnya. Kejadian 21, maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Sekali lagi pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak dan yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ishak lahir umur 100. Tuhan janji pertama kali waktu dia umur berapa? Ada jaraknya berapa? 25 tahun Abraham menantikan janji Tuhan. Yang akhirnya Tuhan genapi. 25 tahun itu tidak singkat, teman-teman. Teman-teman di sini umur berapa? Iyalah, diam-diam. Berapa sih kalian? 18, 19, 20 lah ya? 21, 17? Baru beneran 17? Oke, kita pukul rata, 20 tahun. Bayangkan di umur 20 tahun Tuhan menjanjikan sesuatu sama lu, terus dia genapi pada saat lu umur 45 tahun. Tenang, di umur 20 tahun, engkau akan aku berikan jodoh yang sepadan 25 tahun kemudian. Nah, gitu ya. Deg-degan gak nungguinnya? Oh, deg-degan banget gitu. Kenapa yang lain udah pacaran Tuhan? Belum nanti kalau udah masuk kepala 3. Kenapa aku belum nikah Tuhan? Gitu, udah ngomongnya udah bukan baik-baik lagi. Teman-teman, 25 tahun Abraham menantikan janji Tuhan, tapi di Alkitab tidak pernah sekalipun kita akan menemukan Abraham pergi menjauh dari Tuhan. Tidak ada ayatnya Abraham kemudian pergi meninggalkan Tuhan. Tidak ada ayatnya Abraham sakit hati sama Tuhan karena janjinya enggak digenapi. Enggak ada juga ayatnya Abraham terluka atau dia menyembah Allah-Allah lain
karena Tuhan tidak menggenapi firman-Nya. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. 25 tahun janji Tuhan. Karena Abraham kenal siapa? Tuhannya. Teman-teman, ketika Tuhan berjanji, kadang-kadang bukan janjinya yang menjadi buah. Kadang-kadang Tuhan mau lihat kita berproses seperti yang tadi saya bilang di awal. Tuhan mau lihat gimana sih ini orang ini berproses gitu. Teman-teman tahu Tuhan Yesus itu ketika dilahirkan hanya untuk menderita, wafat, dan mati di kayu salib. Tuhan Yesus tahu nggak saat itu kalau dia akan bangkit? Dia tahu. Dia tahu dia akan dibangkitkan. Tapi menderita dan sengsara itu pilihannya dia. Dia mau atau enggak, itu haknya dia yang diberikan Tuhan. Tapi dia tetap setia. Dia tetap setia. Dan yang diperhitungkan Tuhan, itu bukan pada saat dia mati dan bangkit, tapi pada saat dia tetap setia dalam jalan salibnya. Itu yang Tuhan mau buat kita terjadi di hidup kita. Tuhan mau lihat, apakah kita tetap setia sama Tuhan ketika menunggu janjinya. Apakah kita tetap menyembah, memuji Dia dengan sama, walaupun Tuhan gak kasih kita apa yang kita inginkan. Bahkan, apakah kita akan tetap setia ketika apa yang menurut kita berharga diambil Tuhan. Ya, Tuhan mau melihat kesetiaan. Selain daripada itu, boleh di next slide aku tadi. Tadi kita melihat ada dua nama ya, Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Teman-teman, Abram itu artinya bapa yang ditinggikan. Sebelum Tuhan menggenapi janjinya ke Abram, Tuhan ganti nama Abram jadi Abraham, yang artinya bapa dari suatu bangsa yang besar. Bapa yang ditinggikan menjadi bapa dari suatu bangsa yang besar. Apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan? Bapa yang ditinggikan, egonya ada. Ya. Jadi mungkin ketika nanti kalau digenapi, dia akan merasa, ini gua ya. Dia menjadi bapa yang ditinggikan. No, Tuhan gak mau. Tuhan bilang, namamu sekarang Abraham. Engkau adalah bapa dari suatu bangsa yang besar. Yang besar siapa? Bangsa. Tapi kalau bapa yang ditinggikan siapa? Bapaknya. Ya, ada perbedaan di situ. Nama, teman-teman, adalah sebuah identitas. Nama itu identitas. Makanya orang dulu milih nama tuh yang benar-benar berarti, bermakna gitu ya. Nama adalah sebuah identitas. Tuhan mengubah identitas Abram menjadi Abraham. Karena Tuhan gak mau Abram mementingkan dirinya sendiri. Yang ditinggikan bukan Abram. Tapi Tuhan mau ketika dia menjadi bangsa yang besar, bangsanya yang besar. Sehingga orang-orang bisa melihat apa? Ada Tuhan di bangsa itu. Dan dia adalah Bapa, orang yang dipilih Tuhan. Orang memuliakan Tuhan. Seringkali Tuhan menunggu kita buat kita ganti identitas diri kita. Buat kita gak lagi fokus sama diri kita sendiri. Kalau nanti gue dikasih rejeki, mungkin gue akan sombong. Jadi mungkin Tuhan belum kasih biar gue belajar rendah hati. Kalau di umur segini gue dapat pacar, mungkin gue akan jatuh dalam dosa karena mungkin gue belum dewasa secara iman. Jadi Tuhan pending dulu. Biar nanti tunggu dewasa baru gue dapat pacar. Mungkin. Tuhan mau kita ganti identitas diri kita. Bukan lagi identitas duniawi. Tapi menjadi identitas sebagai anak Tuhan. Sarai menjadi Sarah. Dari permaisuriku jadi ibu bangsa-bangsa. Dari permaisuri jadi ibu-ibu. Gila gak? Sarai jadi Sarah. Permaisuriku. Dulu wanita itu levelnya di bawah pria, teman-teman. Ya, wanita itu levelnya di bawah pria. Jadi kalau dibilang permaisuriku, dia pasti milik seseorang. Tidak ada harganya.
dia milik seseorang. Diangkat Tuhan menjadi ibu bangsa-bangsa. Identitas yang berbeda dari Abraham. Sarai yang tadinya nilai dirinya hanya sebuah nilai yang diperebutkan atau bisa dipindah-pindahkan, permaisuriku, permaisurimu. Bahkan ketika dalam perjalanan, si Abraham ini bilang lu adik gue ya gitu. Jadi gue gak dibunuh, kalau istri nanti dia dibunuh biar bisa dinikahi gitu. Biasanya gitu dulu. Sarah yang gak punya nilai dijadikan sangat bernilai sama Tuhan. Dia jadi ibu dari bangsa-bangsa. Bangsa yang besar, dia ibunya. Luar biasa gak? Hal yang sama yang mau Tuhan katakan buat kita semua. You are worthy. Kalian semua di sini berharga. Ya. Kalian bukan milik seseorang. Your body is not a wonderland. Your body itu adalah mesbah Tuhan. Ya, Roh Allah ada di dalammu. Kau adalah ibu dari bangsa-bangsa. Itu yang mau Tuhan katakan. Boleh di next. Ini yang terakhir. Bro, tetot. Biar agak romantis. Nah, teman-teman, aku geser sedikit. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan adalah murni. Murni itu artinya tidak ada satu celah pun di dalamnya. Tidak ada satu kebohongan pun. Kita mungkin bisa janji, tapi mikir juga dalam hati gitu kan. Aduh, bisa gak ya gue tepati janji ini? Enggak. Tapi Tuhan tidak. Ketika Tuhan berjanji, dia tahu dia akan menggenapinya. Dia tahu dia mampu menggenapinya, teman-teman. Karena janji Tuhan itu murni. Pegang itu baik-baik. Pegang itu baik-baik. Ya. Murni dan sempurna. Teman-teman, saya mau tutup dengan sharing. Waktuku berapa lama? 10 menit, cukup. Baik, teman-teman, saya mau tutup dengan sharing. Sharingnya seperti ini. Saya dulu bekerja ya, maksudnya sebelum menikah itu gue kerja, gue ngumpulin duit gitu kan, sampai akhirnya menikah. Ketika menikah, gue terpaksa harus resign dari kantor. Karena tekanan begitu besar, kondisi kesehatan mulai gak baik, akhirnya resign. Nah, resign gak ada duit, Bo. Gak ada duit dong ya, duitnya habis ya karena resign. Nah, ketika sudah menikah gitu kan, mau gak mau pasti kan banyak yang nanya nih, kapan isi gitu. Emang mulut netizen saya dari dulu gitu ya. Belum kawin, kapan kawin, udah kawin, kapan punya anak 1, kapan nambah gitu, gak habis-habis. Nah, ceritanya gue juga terbeban gitu, karena di dalam agama Katolik kita tidak boleh tertutup pada anak gitu, maksudnya pada pembuahan. Tapi mikir, gue dalam posisi di mana gue nggak punya uang, gue sedang mencari pekerjaan baru, nggak mungkin gue hamil sekarang. Logis kan? Logis, buat gue waktu itu juga gue logis. Tapi ketika gue berdoa, teman-teman tahu Tuhan bilang apa? Eva, jangan khawatir. Engkau akan aku pelihara. Setiap kali gue berdoa, Tuhan gimana nih? Tuhan kok gue belum dapat? Pasti Tuhan cuma bilang gini, engkau akan aku pelihara. Udah ikutin aja. Tetap setia, tetap memuji. Cuma itu jawaban Tuhan. Singkat cerita, gue kasih CV gue kemana-mana gitu kan. Gue interview loh, setiap kali gue kasih CV gue pasti dipanggil interview. Ada kali 10 kali gitu kan, gue pergi kemana-mana untuk interview. Tapi gak satu pun gue dipanggil, teman-teman. Mulai goyah. Katanya dipelihara, katanya tenang aja, tapi kok gak dipanggil gitu. Tapi kok gak dapat kerjaan nih, gimana gitu.
Gimana nih, padahal gue udah bilang sama suami, nanti kalau gue kerja mungkin kita akan tunda dulu setahun ya punya anaknya. Soalnya kan gak mungkin langsung hamil gitu kan. Oke gitu. Terus ternyata udah nggak dipanggil gitu kan, kondisi keuangan sudah mulai memprihatinkan, yang kerja cuma 1 orang. Di suatu retret ada pemusik, bukan Andre, ada pemusik yang ikut di retret itu, senior juga. Dia bilang, "Fah, kapan isi?" gitu, biasa comel juga. "Entarlah," aku bilang, "entarlah, tunggu." Tiba-tiba dia nembak, "Lu nunggu mapan ya? Lu nunggu punya duit ya? Jangan," katanya. "Kalau Tuhan mau kasih, dia pasti pelihara." Teman-teman, ini pemusik gue nggak pernah ngomong apa yang gue doain sama Tuhan. Tapi gue juga nggak pernah cerita, gue cuma ngomong gitu doang, "Entarlah, tunggu, titik." Tiba-tiba dia nyerocos gitu dong. Kalau Tuhan mau kasih, Tuhan pasti pelihara. Lu tenang aja udah. Wah, ternyata hal yang sama juga didapatkan oleh suami saya. Waktu itu kita retret mendampingi PD Stefanus. Dia juga dapat hal yang sama dari video ya waktu itu ya, dari video gitu. Kalau ternyata Tuhan, kok rasanya Tuhan bilang, "Udah, lu tenang aja, gue pasti pelihara," gitu kan. Nah, akhirnya apa? Singkat cerita, hamil besar dalam keadaan yang ya tadi itu ya, secara ekonomi cukup memprihatinkan. Teman-teman tahu, kadang-kadang saya bertanya sama Tuhan, "Tuhan gimana nih? Tuhan gimana nih? Ntar mau melahirkan pakai uang dari mana Tuhan?" Kadang-kadang di siang hari karena saya nggak kerja di rumah, gue merasa gue nggak berguna banget loh bagi nusa dan bangsa. Gue di rumah aja gitu, nggak kerja gitu kan, yang kerja suami, gue bisa gimana ya? Gue sedih banget gitu kan. Tapi temen mau makan, ceritanya mau makan nih, aduh pengen jajan, buka GoFood, nggak ada duitnya buat pesen GoFood. Gue pernah dalam satu titik seperti itu teman-teman. Mau minta uang sama suami, nggak tega. Gue tahu pengeluaran dia banyak. Gue tahu uangnya dipakai buat apa aja. Akhirnya cuma lihat-lihat, tutup lagi. Puas lah cuma ngeliatin siomay gitu. Ngeliatin nasi padang gambarnya. Puas puji Tuhan. Tapi dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan gue benar-benar di bawah banget, teman-teman tahu apa yang Tuhan berikan ke gue? Dia berikan lagu pujian, dia berikan lagu tentang jangan khawatir gitu kan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Teman-teman, pada saat lu dapat rezeki, lu ngomong kayak gitu, lu akan bahagia. Tapi pada saat lu ada di bawah, lu nyanyi kayak gitu, rasanya itu beratnya luar biasa. Gue nyanyi itu dengan bercucuran air mata. Ya. Gue nyanyi itu dengan sangat hati yang benar-benar hancur. Gue cuma bilang gini, "Tuhan, gue bawa ini sebagai satu korban pujian buat Tuhan." Tuhan akan genapi. Agak emosional. Setiap kali gue cerita ini, setiap kali gue sharing ini, itu rasa-rasanya baru kejadian kemarin gitu. Tuhan tuh begitu luar biasa teman-teman. Setelah itu teman-teman tahu bagaimana berkat pemeliharaan Tuhan. Berkat pemeliharaan Tuhan itu sereceh gue lagi pengen siomay babi, tahu-tahu ada yang ngirimin. Gak bohong, tahu-tahu ada Grab datang, "Bu, paket." Lihat siomay yang gue pengen banget gitu, dari teman. Terus ada yang ngirimin makanan lah, ada yang ngirimin uang lah, persembahan kasih dari satu teman tim gitu loh. Berkat pemeliharaan Tuhan yang setiap kali gue dapat, gue selalu nangis dan selalu bilang, gila. Sampai pada anak gue lahir, setiap keperluannya, setiap hal yang dia butuhkan dan gue butuhkan, itu Tuhan sediakan. Teman-teman mungkin denger ini klise, setiap pewarta
ngomongnya gitu enak ya, kedengerannya enak gitu kan, singkat soalnya dari yang nggak mampu atau jadi mampu gitu. Iya, ngejalanin ya teman-teman, berdarah-darah, berdarah-darah. Tapi gue cuma mau kasih tahu satu hal, Tuhan yang sama yang memelihara hidup gue hingga gue saat ini adalah Tuhan yang sama yang akan memelihara hidup teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman bawa pada saat ini, apapun pergumulan teman-teman pada saat ini, mungkin bukan finansial tapi kesehatan, pekerjaan, kuliah, apapun itu, bawa sama Tuhan karena Dia mengerti. Karena Dia kalau udah janji Dia pasti tepati. Ya, berkat pemeliharaan Tuhan. Even pada saat gue mendapatkan pekerjaan ini, gue cuma ngebatin, enak kali ya kalau kerja sama teman, gak perlu interview gitu ya. Pada suatu hari teman gue datang dan dia bilang, "Val, lu mau gak kerja sama gue?" Pengen penyembahan gue saat itu rasanya. Teman-teman, sungguh gue gak bohong. Gue cerita ini biar teman-teman juga bisa kuat. Teman-teman juga pada saat pengharapan ini untuk menantikan janji Tuhan, teman-teman gak goyah. 25 tahun Abraham itu menantikan janji Tuhan dan Tuhan genapi ya. Bahkan teman-teman umurnya belum 25 sekarang kan, belum 25, masih ada waktu dan kita pasti bisa untuk menantikan janji Tuhan. Saya mau ajak teman-teman untuk merasakan hadirat Tuhan pada saat ini. Saya mau naikkan satu lagu pujian ini. Mungkin teman-teman baru dengar, it's okay. Teman-teman mau ikut nyanyi dengan lihat liriknya gak apa-apa. Teman-teman mau duduk diam aja, merem aja, dengerin, rasain juga gak apa-apa ya. Lagu ini mengenai penggenapan janji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah ini yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan nyatakan secara pribadi di hati kami. Kami tahu Tuhan, kami hanyalah manusia biasa. Kami anak-anak-Mu yang seringkali kami lemah dan lelah dalam menantikan janji Tuhan. Seringkali apa yang ada di hadapan kami tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dan itu membuat iman kami goyah. Tuhan, saat ini kami mau letakkan kekecewaan kami mau letakkan luka-luka kami mau letakkan semua beban hidup kami dan pergumulan kami di hadapan Tuhan. Ini Tuhan, ambillah seperti 5 roti dan 2 ikan yang Engkau minta. Biar melalui ini semua Tuhan dapat jadikan berkat. Saat ini Bapa, kami mau naikkan sebuah syukur dan iman. Biar ini menjadi satu persembahan harum di hadapan Tuhan. Dari hati yang sungguh-sungguh ingin berserah kepada-Mu. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap
fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap padamu, walau ku tak dapat melihat jalanmu, namun kami mau memilih percaya Tuhan. Namun ku memilih untuk percaya penuh padamu, Yesus. Kami percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Sekali lagi kami katakan Tuhan dari hati kami. Akan janjimu, tak sedetik pun kami sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi, karena Kau yang berjanji adalah setia. Engkau yang lebih tahu. Semua katakan, ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun kami ragu. tak sedetik pun aku ragu. Satu hal yang kami tahu, Aku tahu bahwa janjimu tidak akan pernah lekang oleh waktu. tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Pasti digenapi. Katakan pasti digenapi. Pasti Digenapi. dengan imanmu nyatakan sekali lagi. Pasti digenapi. Percaya janjimu akan digenapi. Terima kasih Tuhan.
relasi orang tuanya. Saat ini Tuhan memegangmu dan Tuhan bilang, engkau akan menjadi berkat di dalam keluargamu. Dan ada seorang yang bergumul dengan dosanya, keterikatannya. Seperti Tuhan katakan kepada Abraham untuk keluar dari rumah orang tuanya. Pada saat ini keluarlah dari setiap keterikatanmu dan ikutilah Tuhan. Saat ini Tuhan telah menunggu dengan tangan yang terbuka untuk anak-anaknya datang kepadanya. Ada seorang yang merasa sedang di atas perahu yang kena badai. Badai yang begitu besar, gelap dan menakutkan. Tuhan katakan engkau tidak pernah sendiri. Ada Tuhan di dalam perahumu saat ini. Ada Tuhan di dalam perahumu saat ini. Bapa, jadikanlah kami indah seturut dengan apa yang Engkau mau, bukan seturut dengan apa yang kami pikirkan. Kami mau untuk tetap setia menantikan janji Tuhan. Kami mau untuk tetap memuji, memuliakan Tuhan hingga Tuhan bukakan pintu demi pintu di hadapan kami. Kami mau seperti Abraham yang gak berbantah sama firman Tuhan, sama perintah Tuhan, sekalipun yang kami lihat tidak seperti itu. Bapa, celikkan mata kami, agar kami tidak melihat apa yang kami lihat saja, tapi apa yang Bapa mau sampaikan, agar kami juga mengenal siapa Tuhan kami, Bapa yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih telah menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih, kami bersyukur kami punya Tuhan yang kami sebut Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biar Tuhan juga boleh tetap tinggal di dalam hati setiap kami, baik yang hadir di tempat ini maupun yang di dalam Zoom. Tuhan berkati tidak terlewat. Tuhan jadikan batu karang yang teguh dan kokoh di dalam menantikan janji Tuhan. Tuhan jadikan terang dimanapun Tuhan boleh utus, di dalam studi kami, di dalam kerja kami Tuhan, di dalam keluarga kami terutama, biar mereka dapat melihat Engkau Tuhan yang meraja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Masalah kami boleh tetap ada, tapi sikap hati kami berkobar-kobar karena kami tahu siapa yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman tim dari PD Binus. Kiranya Tuhan juga boleh berikan hati yang setia untuk melayani Engkau. Hari demi hari, sekalipun tantangan silih berganti, namun biar roh Tuhan lebih besar dari setiap tantangan yang boleh mereka temui. Satukan mereka biar mereka dapat jadi berkat, terutama untuk teman-teman mahasiswa Bina Nusantara. Terima kasih Tuhan. Dan untuk setiap kami, biar kami tetap mau dan rindu merasakan hadirat-Mu setiap hari, terutama setiap hari Sabtu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman ini telah selesai, namun Engkau belum selesai bekerja dalam hidup teman-teman yang mendengarkan. Allah Roh Kudus, tuntun kami mau jadi berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
kasih Ci Eva untuk pewartaannya di sore hari ini. Oke, sekarang kita mau masuk ke persembahan. Kita doa dulu ya sebelum kita mulai persembahan kita sore hari ini. Bapak, terima kasih untuk setiap firman yang boleh Engkau taburkan. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh Engkau ajarkan kepada kami pada sore hari ini. Kiranya apa yang telah diberikan, apa yang telah ditabur pada sore hari ini sungguh boleh jatuh di tanah yang subur, boleh tumbuh, boleh berbuah, bahkan buahnya berkali-kali lipat sehingga kami boleh bagikan buah-buah tersebut kepada orang-orang di sekitar kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau memberikan sedikit dari apa yang kami miliki, sedikit apa yang telah kami terima daripadamu. Kiranya apa yang boleh kami berikan sungguh boleh yang terbaik dari kami dan sungguh terbaik bagimu Tuhan dari diri kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sambil persembahannya dibagikan, yuk kita sambil sama-sama nyanyi satu lagu ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tanganmu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih teman-teman, silakan Pori pengumuman. Eksentrik nomor 3 kok. Nah, kembali lagi dengan pengumuman. Senang sekali bisa membawakan secara offline ya. Setelah sekian lama kita PD Sabtu nggak offline, puji Tuhan. Next, kita mau say thank you dulu ke Ci Eva dalam hitungan ketiga bersama-sama 1, 3. Thank you Ci Eva. God bless you. Lanjut. Nah, quotes of the day kita hari ini, yuk tetap setia sampai waktu yang telah ditentukan. Sebab Tuhan tahu, mampu, dan pasti menggenapi janjinya. Lanjut. Nah, untuk teman-teman yang belum absen, boleh banget untuk scan QR kita di depan. Kalau nggak kelihatan, kameranya kurang jauh atau nggak bisa di zoom, boleh maju gitu temenin aku gitu kan bentar. Atau kalau nggak mau scan, bisa juga langsung ketik tinyurl.com/absensi PD Sabtu. Hitungan ketiga ya. 1, oke lanjut. Oh belum 3 ya. 1, 2, 3 lanjut. Nah, buat teman-teman yang mungkin juga suka lupa, ada Alzheimer gitu ya di usia muda, boleh juga untuk langsung scan QR ini, biar Google Kalendernya di marking akan agenda PD Sabtu di tanggal 1 Oktober nanti.
Atau bisa juga untuk ketik linknya tiny.cc/next PD Sabtu. Dalam hitungan ketiga juga. 1, 2, 3. Lanjut. Ya. Oke, ya udah diingat aja 1 Oktober ya. Lanjut, kita juga ada komunitas sel. Buat teman-teman yang belum pernah join Komsel, diundang untuk ikut lagi atau ikut yuk di Komsel kita. Ada 2, yang pertama di hari Rabu, iya di hari Rabu dengan sel Santa Clara di jam 6, di nextnya itu akan ada di tanggal 28 September. Yang kedua ada di hari Senin dengan sel Santo Rafael di jam 7, yang nextnya di 19 September gitu. Untuk kontak personnya bisa di foto-foto kalau mau. Oke, nggak ada yang foto, lanjut. Udah pada tahu. Nah, adakah teman-teman baru kita hari ini? Gak ada? Gak ada? Oke, gak dapat contekan soalnya. Lanjut. Yang ulang tahun? Ayo, cepetan. Happy birthday. Bisa nyanyi. Nyanyi sendiri. Bisa nyanyi. Nih. Situ-situ. Iya sana. Oh ya, ada Ko Gary juga yang ada di Zoom. Kok kita lambai-lambai sih? Ge, Ayo temenin nyanyi. kesini dong, Ge. 1, 2, 3, ayo kok. Apa? Oh iya. Maaf ya, kurang pengalaman. Mau minta tolong untuk Ci Eva bantu doain. Yang ulang tahun ada ini Christian. Oh ya, Christian yang live sama Gary di Zoom. Gary. Cek. Gary mana Gary? Gary, on cam dong. Loh, oh iya, oke. Hai Gary. Gary umur berapa? Sama kayak CS, sama kayak Christian. Umur berapa? Berapa? 3. 23. Oke, 23 tahun Gary juga. Lo orang kembar enggak kan? Oke, umurnya sama. Akhirnya beda. Gary dan Christian. Gue takut salah sebut. Oke, kita berdoa teman-teman. Mari kita arahkan tangan dan hati kita buat Christian sama Gary. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini teman kami Gary dan Christian berulang tahun ke-23. Tuhan sudah 23 tahun Tuhan berkati hidup Gary dan Christian. Kami percaya tahun-tahun ke depan berkat-berkat Tuhan akan lebih jauh dan lebih besar untuk kehidupan Gary dan Christian. Kami berdoa kiranya Tuhan juga boleh meneguhkan iman mereka sehingga ketika mereka menghadapi badai kehidupan, mereka tidak goyah, tapi mereka pergi mencari Engkau agar mereka lebih kokoh lagi. Kami berdoa untuk studinya Gary dan Christian. Kiranya Tuhan juga boleh berikan hikmat agar mereka dapat belajar dengan baik, lulus tepat waktu, dapat mendapat pekerjaan yang sesuai dengan impian mereka, yang membanggakan hati mereka, membanggakan orang tua mereka. Kami berdoa untuk keluarga mereka Tuhan. Kiranya kasih cinta Tuhan juga boleh ada di dalam keluarga mereka. Tuhan jauhkan dari segala macam perpecahan dan biar Gary dan Christian jadi terang Tuhan di dalam keluarga mereka. Untuk kerinduan mereka Tuhan akan relasi, Tuhan boleh persiapkan mereka untuk menjadi seorang pria yang baik dan bertanggung jawab di dalam Tuhan. Sehingga pada saatnya mereka mendapatkan pasangan, mereka sudah tahu cara menghargai dan menghormati seperti Engkau menghargai dan menghormati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami turut bersyukur dan berbahagia bersama dengan Christian dan Gary. Terpujilah Engkau Allah yang memelihara kami dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Happy birthday Gary. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday
Ger, Ger, mau ayo foto Ger. pose Ger. Yang ganteng Ger, ganti ke meja dulu nggak? Satu, Ayo Ger beneran. 2, 3, cekrek. Wih, pose bapak-bapak emang ya. Oke, happy birthday Gary dan Christian. Oh iya, ya kembali bersama saya. Lanjut, next. Nah, untuk teman-teman yang rindu didoakan atau punya permohonan doa, boleh banget nih memperkerjakan kami tim IM gitu ya. Bercanda. Bisa langsung scan QR-nya atau email aja ke pondokdoa@pdbinus@gmail.com. Rahasianya pasti terjamin, gak bakal ada yang spoiler-spoiler, tenang aja. Gitu. Lanjut. Nah, kita juga buka forum curhat nih. Ada yang curhat gak sih kemarin? Ada gak? Boleh dibukain, Ibu? Enggak, ya udah. Bisa scan QR juga atau kirim ke, gila itu linknya panjang banget, https:// ya dibaca sendiri. Terima kasih ya teman-teman. Nanti akan dibacakan di PD selanjutnya, jadi kirim aja. Anonim juga kayak doa, tenang aja. Lanjut. Nah, buat teman-teman yang mau follow up kegiatan kita, di depannya bakal ngapain aja atau mungkin cari tahu lebih nih tentang PDKK Binus, bisa langsung ke sosmed kita di Instagram @pdkkbinus, di Facebook pdkk_binus, atau ke link tr.ee/pdkkbinus. Atau bisa juga kontak ke orang-orang bertanggung jawab atas PD Binus. Ada Daniela Stefani sama Arsita. Sama sosmednya maksudnya. Lanjut. Nah, untuk yang tadi ketinggalan, gua sih yang ketinggalan. Makasih Arek. Untuk persembahannya nanti bisa ditransfer ke rekeningnya Maximilianus Raymondkus atas dengan nomor rekening 527181730 atau scan QR di depan. Majuan kalau enggak ke scan boleh. Dihitung sampai 5 ya. 1, 2, 5, oke. Next. Dah, oke, baik. Terima kasih. Saya undur diri, dikembalikan ke tim pujian. Oke, terima kasih Fori untuk pengumumannya. Yuk, kita PD kita sore hari ini udah selesai. Kita tadi udah buka dengan doa. Mari saat ini kita tutup lagi dengan doa. Bapak, terima kasih untuk sore yang begitu indah. Untuk sekitar 2 jam Tuhan, Kau boleh sisipkan waktu kami untuk datang kepadamu, untuk mendekatkan diri kepadamu, untuk lebih mengenal Engkau melalui firman-Mu, untuk lebih dekat dengan Engkau lewat setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan pada sore hari ini. Tuhan, biarlah ketika kami keluar dari ruangan ini nantinya, kami enggak pulang dengan tangan yang kosong, melainkan kami membawa sukacita yang baru, membawa berkat yang baru, gak hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk mungkin teman-teman kami di luar sana, untuk keluarga kami, atau mungkin orang yang gak kenal kami sekalipun, ketika bertemu dengan kami atau ketika berpapasan, atau ketika tidak sengaja merasa ditolong oleh kami, atau bahkan merasa dirugikan sekalipun, bahwa kasih-Mu ada di dalam kami sehingga mereka pun merasa bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka di dalam setiap ketidakberuntungan mereka sekalipun. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Yang offline mungkin akan pulang, berkendara, naik kendaraan umum. Mungkin yang saat ini online hendak ke gereja, atau mungkin fam time dengan keluarga.
Apapun kegiatan kami Tuhan setelah ini, kiranya Engkau tetap yang jaga, Engkau yang tetap lindungi. Dan kami mau serahkan diri kami Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya setiap kegiatan kami setelah ini di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang terus beracara di dalam kami Tuhan. Biarlah lewat setiap aktivitas kami, lewat setiap kegiatan kami, sungguh boleh menjadi berkat, terang dan garam untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk teman-teman, untuk menutup PD kita hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagi lagu penutup untuk menutup PD kita pada hari ini. Oke? Yuk, berdiri. Kita mau serukan nama Yesus, kita mau bangkit, kita mau melompat, kita mau menari buat Tuhan untuk yang terakhir di PD Sabtu kita hari ini. Oke? Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, katakan kuasanya. Kita buat iblis gentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus. Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih teman-teman udah datang ke PD Sabtu hari ini. Yuk kita foto dulu. Maju. Ayo kita foto. Yuk maju. Ayo kita foto dulu. Masih mikir sih fotonya gimana, cuma oke lah. Yuk, maju yuk. Ya introvert. Yuk, maju yuk. Foto dulu, foto. Foto dulu, foto. Come. Oh, ada Feli. Hai Feli. Hai, Nggak kedengeran Fel suaranya. halo, kedengeran nggak? Halo Feli. Bentar ya. Halo. Yuk Fel, on cam Fel, kita foto Fel. Bentar. Yang merasa belum diberkati atas ketinggiannya boleh naik. Yang merasa sudah cukup umur, cukup tinggi badannya boleh di bawah. Oh iya. Lah. Terus gue ngapain? Kemana dong? Bentar ya guys, ditunggu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman Zoom yang udah ikut. Feli offline kapan-kapan.
Diajak offline Ya, ntar ya kapan-kapan. kalau main ke kampus ya. Nggak kedengeran, Vel. Ya nanti kalau main ke Coba lu kampus. kuping lu di speaker gitu, Ci. Ngomong apa, Vel? Coba ulang. Speakernya di mana? Apa nih mic-nya di mana sih? Ini apa nanti kalau gue main ke kampus deh, gue datang. Oh iya. Ya, Ditunggu ya. Hah? ya. Kalau kalau nggak main ke kampus sengaja datang juga boleh. Oh ya, ya nanti lagi ada waktunya. Nanti hari ini nggak bisa datang gara-gara abis ini mau ke kondangan. Ke minggu depan aku 40 hari opaku. Paling nanti tanggal 1 Pak mungkin aku bisa datang. Oke. Ditunggu. Terima kasih teman-teman yang sudah join di Zoom. Doa tutup jam berapa? Jam berapa? Lima 10 kita doa tutup ya. Eva kayak lagi ngenalin ke ini, apa namanya, keluarganya. Izin tidak ikut ya, God bless all, happy weekend Gary. Oh ya, terima kasih loh. Wih. Ini tinggal Willy. Hai Will. Semoga kamu tetap bersama kami ya Will. Mantap. Thank you Cieva. Ramai banget ya Will ya. Memang orang-orang ini. Oh, banyak nih. Isabel, Lia, Novi, Tintin, Ilin, terus Olive, Regina, Steph, Arsita, Aurel, CS, Richard, Cilisa, Ko Andre, Renato, Ko Egar, Ko Lukman, saya. Hore katanya. Love. Terbang. Oke. Kamu udah punya sayap. Wih. Keyboardnya masuk Will, masuk dong, makasih ya. Belum jawab loh. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang minggu depan kosong, boleh banget join Retret Youth KG, asik. Padahal bukan gua yang harusnya ini. Tadi Jaksel sih. BSD. Emang kantornya di BSD? Oh, aku ingat. Boy. Udah penuh belum?